yang namanya Surya Paloh ini dia memiliki kekuatan sendiri. Sebagai oposisi dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Why? Ya karena dia punya resources yang tidak dipunyai oleh Demokrat dan PKS. Nah dalam konteks ini ya tidak ada pilihan lain bagi Surya Paloh kecuali mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi bagi Nasdem, Anies itu adalah harta yang bisa mengantar Nasdem pada surga dan neraka. Nasdem mengatakan Jokowi tidak akan pernah menendang mereka selama Anies belum jelas apakah akan menjadi calon presiden atau tidak. Tapi kalau Anies sudah jelas menjadi calon presiden, itu kesempatan untuk menendang Nasdem sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ini ada hal yang menarik ya Sobat RH sekalian, terkait dengan analisis dari dua pengamat. Satu Muslim Arbi dan kedua Deddy Kurniasyah. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau pernyataan dari Muslim Arbi, Jokowi ketakutan jika Surya Paloh dan Nasdem jadi oposisi. Kemudian Deddy Kurniasyah mengatakan bahwa tidak berani reshuffle Menteri Nasdem, Jokowi lemah di hadapan Surya Paloh ya. Kemudian tanda tanya tentunya. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Sebelum saya membahas lebih lanjut, posisi polling kita tidak berubah ya. 17.000 yang voting. Andai AHY tidak dipasangkan dengan Anies di koalisi perubahan, lalu KIB mengajukan tawaran untuk menjadi cawapres Ganjar, apakah Demokrat dan AHY akan hengkang? Ternyata yang mengatakan hengkang 63%, tetap di koalisi perubahan 37% dengan 17.000 votes ya, votersnya, voting 17.000, dan biasanya distribusinya sudah selesai ya, tidak akan ada perubahan yang signifikan. Oke, kita lihat dan kita bacakan kenapa dibilang takut atau khawatir atau tidak berani atau apapun, whatever the say ya. Karena ini menarik tentunya untuk dibahas lebih lanjut. Kok seorang Surya Paloh bisa menggetarkan, bisa menakutkan bagi Ahok. bagi Jokowi, bukan bagi Ahok ya, bagi Presiden Jokowi. Makanya kita lihat lagi ya. Oke, kita bacakan ya. Oke, Sobat Era sekalian, Jokowi ketakutan jika Surya Paloh dan Nasdem jadi oposisi. Oke, Republik Merdeka, selain memperkuat demokrasi, Presiden Joko Widodo akan ketar-ketir jika Surya Paloh dan Partai Nasdem menjadi oposisi saat ini usai secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, jika Surya Paloh dan Nasdem beroposisi, maka akan memperkuat demokrasi, hukum dan keadilan yang timpang selama ini. Anda percaya akan terjadi kontrol yang efektif di DPR maupun di media yang dimiliki oleh SP Surya Paloh, dan ini akan bikin Jokowi ketar-ketir. Media mainstream tidak lagi jadi setan bisu selama ini. Fungsi kontrol media sebagai watchdog akan lebih kritis setelah Jokowi yang selama ini kontrol media akan kedodoran, ujar Muslim. Kemudian selain itu, ujar Muslim, DPR RI akan efektif berjalan melaksanakan fungsi kontrolnya bersama PKS dan Partai Demokrat yang telah sering beroposisi selama ini, karena kekuatan demokrasi rakyat akan berpengaruh pada kontrol di parlemen. Jika SP dan Nasdem di luar pemerintahan, Jokowi pasti ketakutan karena salah satu kekuatan penopangnya telah ambil jalan bersama rakyat, tidak lagi menjadi pengabdi istana. Jokowi akan menyesal karena ambil opsi musuhi SP dan Nasdem karena faktor Anies. Jokowi tidak siap berdemokrasi, pungkas Muslim. Oke, itu pendapat dari Muslim Arbi. Kalau Deddy Kurniasyah
tidak berani reshuffle Menteri Nasdem, Jokowi lemah di hadapan Surya Paloh, Republik Merdeka juga ya. Tidak hadirnya dalam peringatan hari ulang tahun Partai Nasdem dianggap ekspresi Presiden Joko Widodo tidak suka dengan dipilihnya Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden baca pres Partai Nasdem. Demikian penilaian Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurnia Syah. Menurut Deddy, meski tidak begitu nyaman secara politik, Jokowi dianggap berada di simpang jalan. Satu sisi ia geram dengan pengusungan Anies, sisi lain meski seharusnya tidak memiliki alasan kenapa harus khawatir dengan Anies, Jokowi rupanya lemah di hadapan Surya Paloh. Itulah sebabnya Jokowi hanya mengumbar kemarahan dengan berbagai ekspresi, mulai dari pernyataan dukungan pada Prabowo hingga pesan hati-hati memilih capres, termasuk juga tidak mau memeluk Surya Paloh ya. Tetapi Jokowi tidak berani lakukan reshuffle Menteri Nasdem, demikian kata Deddy. Lebih lanjut, Deddy berpendapat gagalnya deklarasi Anies sebagai capres PKS, Nasdem, dan Demokrat sangat mungkin karena faktor Jokowi. Dalam pandangan Deddy, saat ini Surya Paloh sedang mengatur strategi bagaimana agar Jokowi tidak mengumbar kemarahan di publik. Dan komunikasi politik agar momentum kemarahan Jokowi tidak mengemuka pasca ia deklarasikan Anies, jelas Jokowi. Menarik ya. Jadi menurut Anda, coba kita polling ya. Menurut Anda apakah Nasdem akan ditendang dari kabinet atau tidak ya? Coba lihat, kita bikin polling ya. Ya sekedar untuk mengetahui pendapat Sobat RH sekalian. Menurut Sobat RH, apakah Nasdem akan dikeluarkan dari kabinet setelah deklarasi Anies ya? Oke. Menurut Sobat RH, apakah Nasdem akan dikeluarkan dari kabinet setelah deklarasi Anies? A. Dikeluarkan. B. Tidak dikeluarkan. Kita coba lihat ya, bagaimana menurut Sobat RH, apakah Nasdem akan dikeluarkan dari kabinet setelah deklarasi Anies? Dikeluarkan, tidak dikeluarkan. Kita lihat bagaimana aspirasi atau pemikiran Sobat RH sekalian terkait hal ini. Oke, jadi kalau kita lihat ya, menarik ini. Apakah begitu kuatnya Surya Paloh sehingga seorang Jokowi tidak berani untuk menendangnya keluar dari kabinet, walaupun mulai diprovokasi oleh kelompok-kelompok yang selama ini pro pemerintahan Presiden Jokowi ya. Tapi provokasi mereka adalah suruh keluar gitu ya. Harusnya suruh Presiden Jokowi yang bersikap, yaitu Presiden Jokowi yang menendang atau mengeluarkan Nasdem dan Surya Paloh dari kabinet. Jadi bukan disuruh mereka untuk mengundurkan diri. Kalau disuruh mengundurkan diri, what for? Kenapa harus mengundurkan diri? Ibaratnya begitu. Karena kalau tidak ditendang oleh Presiden Jokowi, artinya kan Presiden Jokowi masih membutuhkan, atau paling tidak dia khawatir, takut kalau seandainya nanti justru ini akan membuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Presiden Jokowi ke depan. Kenapa begitu? Karena kita harus pahami Sobat RH sekalian ya, yang namanya Surya Paloh ini dia memiliki kekuatan sendiri ya. Sebagai oposisi dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Why? Ya karena dia punya resources yang tidak dipunyai oleh Demokrat dan PKS. Salah satunya adalah media. Ya, baik media cetak dan terutama media televisi ya. Kita tahu bahwa Nasdem punya Metro, punya Media Indonesia ya, punya Medcom, dan ini bisa dipakai secara efektif untuk mengkampanyekan kepentingan mereka. Nah, kalau seandainya dia berada pada posisi oposisi, maka tidak ada lagi halangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi kalau ditanyakan kepada Surya Paloh ingin dua-duanya, tetap bertahan di kabinet, tetapi tetap juga mencalonkan atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Karena diperkirakan menurut hitungan, mendeklarasikan Anies Baswedan itu jauh lebih menguntungkan ketimbang dia misalnya mengendorse Ganjar apalagi Prabowo Subianto. Karena mengendorse Ganjar dan Prabowo itu hanya akan menguntungkan partai-partai di mana mereka berasal. Gerindra akan diuntungkan dengan Prabowo, dan PDIP kalau seandainya Ganjar tetap dicalonkan PDIP juga dan Nasdem mengekor, maka yang untung adalah PDIP. Nah, dalam konteks ini ya tidak ada pilihan lain bagi Surya Paloh kecuali mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi bagi Nasdem, Anies itu adalah harta
yang bisa mengantar Nasdem pada surga dan neraka. Pengertian surga dan neraka itu adalah Nasdem punya kesempatan untuk naik suaranya atau sebaliknya turun suaranya. Tapi rasanya tidak mungkin kalau dia turun suaranya, kecuali Anies tidak jadi dicalonkan oleh koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS, bubar koalisi pendukung Anies. Oke. Jadi Sobat Era sekalian, tentu Presiden Jokowi tidak mau berkonfrontasi dengan Surya Paloh yang memiliki resources. Tapi ada faktor lain yang sebenarnya sekarang ini sedang diupayakan, yaitu bagaimana menjegal koalisi ini. Makanya kemudian ada upaya misalnya merayu PKS, ada upaya menskenariokan Demokrat ditarik KIB dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara momentumnya untuk menarik menteri-menteri Nasdem hari ini, not necessary for the time being, karena Anies belum pasti jadi calon, ya kan? Nah, tapi itu juga mungkin perhitungan kenapa tidak dideklarasikan cepat-cepat. Seandainya Demokrat dan PKS itu memang komit, tapi kalau mereka tidak komit kan susah. Jadi dengan tidak dideklarasikan cepat-cepat, maka istana masih bisa berharap, wah ini kelihatannya belum tentu jadi juga. Sementara dalam diri Nasdem mengatakan Jokowi tidak akan pernah menendang mereka selama Anies belum jelas apakah akan menjadi calon presiden atau tidak. Tapi kalau Anies sudah jelas menjadi calon presiden, itu kesempatan untuk menendang Nasdem sesungguhnya. Jadi sesungguhnya ini analisis saya ya. Jokowi berharap Anies tidak bisa memenuhi kuota 20%, entah dengan cara merayu Nasdem agar kembali ke pangkuan Bapak, merayu Demokrat dengan iming-iming tinggi, yaitu AHY wapresnya Ganjar misalnya, dengan merayu PKS dengan iming-iming tinggi Aher menjadi wakil presidennya Prabowo dan diyakinkan bahwa Prabowo punya peluang untuk menang juga, atau memang akhirnya ya mereka pasrah bahwa Anies akan menjadi calon dan pada saat itulah kemudian akan diambil tindakan kepada Partai Nasdem. Nah, tapi dari sisi Nasdem, ini analisis sekali lagi ya, mereka tidak ingin juga cepat-cepat untuk mendeklarasikan agar Presiden Jokowi juga tidak ambil tindakan apa-apa, karena Nasdem tetap ingin kadernya berada di pemerintahan selama mungkin, ya. Syukur-syukur sampai akhir masa jabatan. Karena begini, teorinya Sobat Era sekalian, teorinya ya, seandainya ya sampai pada saat pemilihan nanti dan pada saat pemilihan ternyata ya kan Nasdem menang dengan Anies Baswedan, maka belum tentu juga Nasdem akan ditendang oleh Presiden Jokowi dalam sisa masa jabatan, karena sama saja itu meninggalkan luka yang akan dibalas dendam barangkali luka itu. Jadi, nah tapi kalau seandainya kalah, ya kan, Anies dan yang menang adalah putra mahkota Jokowi, maka Jokowi punya keleluasaan mau ngapain. Dia mau tendang oke, tidak mau tendang is oke juga ya. Jadi oke dan oke ya. Kalau dalam posisi menang tuh segalanya enak, tapi kalau dalam posisi kalah segalanya pasti tidak enak ya Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Coba kita bacakan. Semut merah ya. Walaupun Anies jadi nyapres, Anies akan sangat berat jika berlawanan dengan Ganjar. Saya agak pesimistis Anies menang karena Ganjar didukung oleh incumbent yang punya kuasa atas BIN, TNI, Polri dan BUMN. Makanya kita mengharapkan Presiden Jokowi meninggalkan legacy yang baik. Ya, cuman untuk meninggalkan legacy yang baik ya Presiden Jokowi harus yakin bahwa tidak ada masalah bagi dirinya setelah 2024. Tapi kalau banyak masalah, apalagi masalah hukum, wah dia khawatir pastinya. Oke. Yang ketakutan itu Partai Nasdem, takut menterinya ditarik. Oke. Sebenarnya ngapain dia takut dan tidak takut toh? Yang penting kan kuasa Jokowi. Jadi kalau Jokowi berkuasa ya tinggal tarik aja dia, tinggal berhentikan saja. Oke ya, karena dalam hal ini yang dependent itu adalah Nasdem. Kan Jokowi kan punya kekuasaan, dia berhentikan aja menterinya reshuffle, ya. Jadi mau takut nggak takut itu soal lain itu. Tetapi intinya adalah yang punya kekuasaan adalah Jokowi. Karena itu ukuran takut dan tidak takutnya di Jokowi, bukan di
di Nasdem. Nasdem ukurannya pasrah dan tidak pasrah, kira-kira begitu. Salam cadas Bung Refli, saya ingin sampaikan tolong jangan hanya salahkan Partai Demokrat semata dalam pengajuan AHY sebagai cawapres Anies, karena Nasdem sudah ajukan capresnya, sekarang Demokrat ajukan AHY. Loh. Kok Nasdem Anies kok dibilang calon presidennya Nasdem? Enggak, Anies itu non partai tetap. Makanya nanti pinter-pinteran PKS sama Demokrat sama-sama miliki Anies. Jadi dia punya share, punya saham. Nanti akan kita lihat siapa yang lebih untung menjual Anies Baswedan. Apakah Nasdem, apakah Demokrat, apakah PKS. Karena menurut pollingnya RH, yang untung itu PKS malah, bukannya Nasdem. Tapi kita lihat nanti ya. Oke. Kasihan sama Jokowi menolak Anies mendukung calon lain. Padahal kalau dia mendukung Anies pasca presiden dia akan aman karena tidak ada sifat balas dendam. Beda yang lain, Ganjar, Prabowo, apalagi Erlangga. Enggak dong, kalau Ganjar, Prabowo tidak akan dendam karena mereka kan satu kubu. Jadi sebenarnya bukan dendam-mendendam. Artinya ya Anies pun belum tentu juga mau katakanlah nggak ada istilah dendam-mendendam. Tapi kalau kita bicara tentang penegakan hukum kan susah juga nantinya. Misalnya penegakan hukum terhadap KM50 kan dituntut oleh masyarakat pastinya. Kemudian tentang ijazah ya kan akan dituntut ya. Oke. Lebih ketar-ketir P3 dan PAN keluar dari KIB dan Nasdem keluar kabinet dan jadi oposisi baru keren dan seimbang ya. Kalau P3 dan PAN apa yang bisa diharapkan ya? Kalau misalnya selalu ada ancaman bagi ketua umumnya untuk katakanlah dipermasalahkan sisi hukumnya ya. Untuk semua anak bangsa Indonesia janganlah berusaha untuk melakukan penggiringan opini. Bersainganlah dengan cara sehat karena tujuan kalian sama semua demi Indonesia dan demi rakyat Indonesia. Ya, imbauan yang baik ya. Tetapi kan itu apa istilahnya? Normatif ya, karena kalau when we take into action ya pasti ada perbedaan-perbedaan lah ya. Sama-sama mencintai Indonesia tapi caranya bisa beda-beda, pikirannya bisa beda-beda. Pak Jokowi harus legowo kalau Pak Jokowi memimpin Indonesia sangat baik. Kenapa takut? Tenang Pak Jokowi, rakyat sering berdoa supaya punya pemimpin yang baik. Insya Allah seperti Pak Anies. Oke ya. Rafli ya, wis ketar-ketir, makanya narasinya menyudutkan Jokowi. Nasdem 2024 tenggelam. Kalau saya ngapain ketar-ketir ya? Orang nggak punya kepentingan apa-apa. Kepentingan saya hanya melihat demokrasi itu berkembang secara baik ya. Jadi saya kalau ketar-ketir ya saya tidak mau mengkritik pemerintahan dong ya kan. Diam-diam saja menikmati jabatan di BUMN kan nggak begitu. Karena saya one thing for sure ya, frankly speaking, mengatakan pemerintahan ini lemah, tidak berhasil dalam 4 aspek yang seperti yang saya katakan kan, konstitusi, kemudian hak asasi, demokrasi dan pemberantasan korupsi. Jadi kurang apa lagi telanjangnya pernyataan saya ya. Kira-kira begitu. Karena itu saya berharap pemerintahan ke depan ya pemerintahan yang berhasil ke dalam 4 aspek itu selain aspek-aspek lainnya ya, seperti aspek ekonomi tentunya. Oke, jadi tidak ada ketar-ketirnya. Yang saya ketar-ketirkan adalah kalau negara ini kemudian menjadi hancur dan tidak maju. Itu yang sebagai warga negara kan kita merasa, waduh kok bisa begitu ya. Bangsa yang besar ini, the largest Muslim population kok menjadi bangsa yang paria. Nah, karena itu kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat yang bisa membawa bangsa ini ke dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya serta kecerdasan rakyatnya. Cina mampu itu dengan sistem otoriternya. Nah, kita dengan Pancasilanya harus lebih mampu dari itu. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul bisa menggerakkan energi rakyat untuk berbuat sebaik-baiknya. Itu ya, saudara sekalian. Jadi yang saya ketar-ketir itu adalah kalau negara ini hancur, negara ini tidak maju, negara ini menjadi terbelakang, negara ini demokrasinya menjadi regresif dan menjadi otoriter kembali. Itu yang dikhawatirkan, diketar-ketirkan, dikhawatirkan tepatnya. Tapi kalau negeri ini berkembang, negeri ini demokrasinya maju, negeri ini menghargai perbedaan pendapat, negeri ini sejahtera, di posisi manapun nggak ada masalah ya.
Mau tidak dapat jabatan, oke, dapat jabatan juga nggak akan lari kita dari tanggung jawab dan lain sebagainya. Insya Allah begitu. Ya, oke, saudara sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.